Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang soleh dan juga soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan juga semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak yang soleh dan juga soleha, di musim pandemi seperti ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Pertama, ketika keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Kedua, hindari kerumunan atau tetap menjaga jarak saat berada di keramaian atau kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesaat setelah kita memegang benda di luar. Yang keempat, makan makanan bergizi. Hindari makanan instan seperti mie instan, ciki-ciki, dan sebagainya. Yang kelima, minum vitamin. Yang keenam adalah tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Apa aja itu sholat 5 waktu? Ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nah, pastikan kalian tidak meninggalkan sholat 5 waktu ini. Karena dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu, insya Allah akan senantiasa melindungi kita daripada mara bahaya dan akan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan yang pasti yang ketujuh adalah anak-anak jangan sampai meninggalkan hafalan surah yang telah diberikan oleh guru tahfiznya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin anak-anak berdoa dulu di rumah sebelum memulai pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, semoga dengan doa yang telah kita hanturkan tadi, Allah akan senantiasa merahmati pembelajaran kita pada hari ini dan akan senantiasa menambahkan ilmu pengetahuannya kepada kita semua. Anak-anak yang soleh dan juga soleha, di minggu lalu, Ibu telah memberikan sedikit materi tentang lambang bilangan. Nah, di minggu kali ini atau di video kali ini juga, Ibu akan memberikan materi tentang lambang bilangan. Semoga anak-anak telah menonton video yang Ibu berikan di minggu lalu. Jadi pada hari ini kita akan mengulang kembali dan mengingat kembali materi yang telah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Video kali ini masih membahas tentang tema 1, subtema 1, materi 1 tentang lambang bilangan. Nah, tujuan daripada video ini adalah yang pertama, anak-anak dapat membaca dan menuliskan nama lambang bilangan. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat mengetahui nilai bilangan 4 angka. Yang ketiga, anak-anak dapat membandingkan nilai 4 angka. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah tentang lambang bilangan pada tema 1, subtema 1, materi 1. Baiklah, yang pertama kita akan masuk kepada membaca dan menuliskan lambang bilangan. Nah, misal Ibu beri contoh pada sebuah angka, pada angka ya, pada 4 angka. Pada 4 angka. Misal, contohnya, contoh di sini Ibu akan menulis angka 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan terdapat 4 angka, ada angka 2, angka 3, angka 4 dan juga angka 5. Nah, kalau pada lambang bilangannya ini akan dibaca atau ditulis dengan nama. Ini akan ditulis dengan nama 2.300. Ini Ibu sambung ke bawah ya.
300. Ada sambung lagi. 40. Lima. Nah, 4 angka tadi yang telah kita tulis ada 2, 3, 4, dan 5 itu disebut atau namanya pada lambang bilangan itu ada 2000, 2345, 2345. Karena dia terdiri atas 4 angka yang berarti itu sudah ribuan. Nah, misal atau contoh yang kedua. Contoh kedua misalnya di sini ada angka 8, 1, 3, 4. Nah, kita mulai dulu dari depan penyebutan ini. Karena di depannya angka 8, maka namanya adalah 8000. 8 ribu. Ibu sambung ke bawah. Nah. Angka yang kedua itu ada 1. Kalau 1 berarti 100. Kalau 1 itu 100. 8100. 100. Sekarang kita lihat lagi pada angka yang ini. Ini ada 3, berarti 30. 30. Dan angka yang terakhir ada 4, berarti 4. Nah, 4. Berarti nama dari keempat angka ini adalah 8134. Nah, seperti itu. Bagaimana anak-anak? Apakah paham? Semoga paham ya. Selanjutnya adalah yang B, nilai tempat bilangan 4 angka. Nah, kalau tadi kita telah menentukan nama pada bilangan 4 angkanya, sekarang kita akan menentukan nilai tempat bilangan 4 angkanya. Contoh. Tadi kan ada bilangan 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, ini kan ada 4 angka. Pada bilangan yang pertama ini disebut dengan ribuan. Ribuan tulisannya itu. Karena dia angka ininya 2, maka tulisannya itu 2000, nolnya ada 3. Oke. Sekarang yang angka 3. Angka 3 yang ini disebut dengan ratusan. Ratusan yang ditulis dengan karena di sini ada angka 3, maka ditulis nolnya ada 2. Selanjutnya ada angka 4. Angka 4 terletak pada 3 urutan ketiga. Angka 4 yang terletak pada urutan ketiga ini disebut dengan puluhan. Ditulis dengan, karena ini 4 berarti tinggal tambahin 1 nolnya. Oke. Sekarang yang terakhir adalah 5.
5, kan dia yang terletak di urutan terakhir pada angka-angka ini, dia disebut dengan satuan. Satuan. Maka angka 5 hanya ditulis tetap 5. Ini letak-letaknya. Ingat, urutan pertama dia disebut dengan ribuan. Nah, ini ibu kurang N. Urutan pertama disebut dengan ribuan kalau misalnya dia di angka yang pertama atau di urutan yang pertama misalnya dia 1, maka disebut dengan seribu. Kalau dia angka yang pertama ini 2, maka disebut dengan 2000. Kalau angka yang pertamanya 3, maka disebut dengan 3000. Kalau angka yang pertamanya 4, maka disebut dengan 4000 dan seterusnya. Kemudian yang urutan kedua itu disebut dengan ratusan. Nah, misal kalau di urutan kedua ini angkanya itu ada 1, maka disebut dengan 100. Kalau angkanya 2, maka disebut dengan 200. Kalau angkanya 3 disebut dengan 300. Kalau angkanya 4 disebut dengan 400. Kalau angkanya 5, oke benar, 500 dan seterusnya. Sekarang urutan yang ketiga itu disebut dengan puluhan. Nah, misal sama, kalau dia misal di situ angkanya 1, maka disebut dengan 10. Angka 2 namanya 20. Angka 3 namanya 30. Angka 4 namanya 40. Kalau di sini di urutan ketiga misalnya angkanya 5, berarti disebut atau namanya adalah ya 50 dan seterusnya. Sekarang yang urutan yang terakhir atau urutan yang keempat pada angka-angka ini disebut dengan satuan, artinya dia sendiri nih, nggak ada lagi pengikutnya di belakang. Misal di situ di angka-angka ini misalnya urutan terakhirnya itu angka 1, maka disebut dengan 1. Kalau angkanya 2 disebut dengan 2. Kalau angkanya 3 disebut dengan 3. Kalau angkanya 4 ya disebut dengan 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana anak-anak menentukan nilai tempat bilangannya? Apakah sudah paham? Kalau belum paham, videonya boleh diulangin lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membandingkan dua bilangan atau bilangan-bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Misal contoh ada bilangan 2, 3, 4 dengan 5 akan kita bandingkan dengan bilangan 2, 4, 3, dan 5. Nah, dalam membandingkan ini kita akan menggunakan lambang lebih besar atau lebih kecil. Nah, bagaimana caranya kita menentukan yang 2, 3, 4, 5 dia lebih besar atau lebih kecil dari 2, 4, 3, dan 5? Caranya sangat mudah. Yang pertama kita lihat dulu pada nilai tempat yang pertama. Nilai tempat yang pertama pada ribuannya yang ini angkanya 2. Kita lihat sebelahnya, angkanya juga 2, berarti nilainya sama besar. Yang selanjutnya adalah pada urutan yang kedua angkanya pada ratusannya. Yang ini dia 300. Sedangkan yang ini nilainya 400. Maka sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Nah, dari situ saja kita sudah dapat jawabannya, bahwa berarti 2345 itu lebih kecil karena 3 lebih kecil daripada 4. Lebih kecil dari 2435. Contoh yang kedua misalnya 1945 titik 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 1140, jangan 800, 1905. Nah,
Caranya juga sama seperti yang di atas. Kita perhatikan dulu urutan pertamanya atau pada bilangan ribuannya. Pada bilangan ribuannya, untuk yang sebelah kanan ribuannya itu ada angka 1 dan sebelah kirinya juga angka 1. Berarti nilainya sama besar. Nah, sekarang yang untuk ratusannya. Untuk ratusannya sebelah kanan dia angka 9 atau 900, yang sebelah kirinya juga 900, maka sama besar. Belum bisa kita menentukan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Dan selanjutnya adalah urutan puluhannya. Nah, urutan puluhannya pada bilangan-bilangan yang terletak sebelah kanan, dia itu terdapat angka 4 atau puluhannya itu yaitu 40. Sedangkan pada bilangan yang ini puluhannya itu ada 50, maka otomatis 40 itu lebih kecil daripada 50. Maka jawabannya sudah pasti 1945 lebih kecil daripada 1954. Nah, bagaimana anak-anak? Untuk kedua contoh ini, apakah masih belum paham? Kalau belum paham, Ibu kasih satu contoh lagi ya. Sal. Cara menentukan apakah 2342 ini lebih besar atau lebih kecil dari 2524 adalah kita tentukan dulu pada urutan pertamanya. Urutan pertamanya pada angka-angka atau bilangan-bilangan sebelah kanan itu terdapat angka 2 atau 2000. Sebelah kiri juga terdapat angka 2000. Maka untuk nilai ribuannya itu masih sama besar. Sekarang untuk angka ratusannya sebelah kanan itu 300. Sedangkan pada sebelah kiri itu 500. Maka otomatis 300 lebih kecil daripada 500. Nah, kan sangat mudah. Oke. Untuk membandingkan nilai-nilai bilangan 4 angka. Apakah sudah paham? Jika belum paham, videonya boleh diputar kembali. Nah, anak-anak, untuk mengetahui apakah video pembelajaran kali ini sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, Ibu ingin anak-anak mengerjakan latihan ini di rumah ya. Nah, silahkan tulis. Ini untuk latihan yang pertama. Yang pertama adalah tulislah nama lambang bilangan berikut. Yang A, ada angka 1281. Yang B, ada angka 3825. Yang C, ada angka 6734. Yang D, ada angka 5555. Nah, tugas yang pertama itu adalah menuliskan nama daripada lambang bilangan ini atau menuliskan nama daripada angka 4 angka ini tadi yang telah kita pelajari di awal video. Oke, silahkan tulis ya. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu tentukanlah nilai tempat bilangan berikut. Yang A, ada angka 2, 3, 4, 1. Yang B, ada angka 4, 1, 3, 2. Nah, anak-anak harus menentukan nilai keempat bilangan ini. Silahkan ditulis. Selanjutnya adalah soal ketiga, yaitu isilah kotak dengan tanda kurang dari atau lebih kecil atau lebih besar yang tepat. Seperti membandingkan yang tadi ya. Yang A, ada angka 1536, kotak 1356. Yang B, ada angka 4685, kotak 4658.
Sekarang yang C, 6907 kotak 6790. Oke. Dan D ada 2086 kotak 2509. Nah, itu angkanya atau kita sebut yang ada 1536 kotak 1356. Yang B 4685 kotak 4658. Yang C 6907 kotak 6790. Yang D 2086 kotak 2509. Nah, silahkan dicatat. Oke, kalau sudah dicatat, pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Semoga video kali ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah dan memahami materi tema 1, subtema 1, materi 1. Oke. Di video selanjutnya, Ibu akan membahas tentang penjumlahan bilangan 4 dengan teknik menyimpan. Ditunggu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Semoga kita diberikan penambahan ilmu dari materi yang telah Ibu ajarkan. Semangat ya anak-anak dalam menjalani pembelajaran di rumah saja. Bye.